Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Tiara Nintias. Saya Rehan Ibnu Rizal. Saya Dini Julika Saragi. Saya Intan Brigida Simbolon. Saya Muhammad Anwar. Di sini kami akan menceritakan suatu cerita hikayat yang berasal dari daerah perkotaan ini, yaitu cerita tentang Putri Hijau. Hikayat adalah salah satu bentuk karya Gloria sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisi tentang kisah, cerita, dan dongeng. Dahulu kala, di kerajaan Delitua terlahirlah putri yang bernama Putri Hijau. Cerita Putri Hijau yang ada di daerah perkotaan ini masih menjadi misteri, karena tidak semua orang tahu dengan cerita Putri Hijau. Nah, saya sempat mendengar dari warga sekitaran sini, di mana di suatu tempat ada yang menjadi tempat persinggahan Putri Hijau itu berada. Sebenarnya bukan tempat inilah yang menjadi tempat persinggahan Putri Hijau tersebut. Ada di daerah bagian utara sana menjadi tempat persinggahan Putri Hijau. Kita tidak sembarang orang yang bisa melihat tempat persinggahan itu. Nah, cerita dari yang saya dengar, Putri Hijau ini merupakan seorang putri yang berasal dari kerajaan Delitua yang kemudian berpisah dengan saudara-saudarinya karena kerajaannya memiliki konflik dengan kerajaan lain. Saya sempat bertanya-tanya terhadap warga sekitar yang dimana mereka sedikit mengetahui tentang cerita Putri Hijau ini. Nah, dari cerita mereka, saya menangkap gambar bahwa tempat persinggahan Putri Hijau ini merupakan sebuah danau atau sebuah teluk, di mana danau tersebut memiliki tangga-tangga seperti ini. Namun, tangga-tangga ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Bahkan kita aja, manusia biasa, tidak bisa sembarang untuk ke sana. Kalau kita ke sana, sama dengan kita mengantarkan nyawa kita untuk diberikan kepada Putri Hijau. Saya sempat bertanya kepada warga di sekitaran sini. Saya bertanya, bagaimana sih tempat aslinya Putri Hijau itu? Berbentuk seperti apa sih? Nah, mereka menjawab, ada sebuah danau atau teluk di mana ada tangga yang biasanya tempat Putri Hijau itu turun. Nah, di teluk itu berisikan air yang berwarna hijau. Hijau tapi air itu bersih. Namun di atas danau tersebut memiliki uap air atau bisa dibilang kabut. Itu menjadi suatu kemustahilan karena daerah tersebut memiliki kabut. Sementara daerah sekitaran sini terkenal akan iklimnya yang tropis atau cuacanya yang panas. Jadi tidak berkemungkinan kalau daerah seperti ini memiliki kabut di tengah-tengahnya. Pada suatu hari warga sekitar pernah berkata bahwa dahulu kala ada seorang remaja yang pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tanpa disadari, dia tidak sengaja menginjakkan kakinya di kawasan tempat persinggahan Putri Hijau. Sehingga Putri Hijau pun murka. Kemudian warga tersebut diduga diculik oleh Putri Hijau. Sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan pastinya pria yang disembunyikan oleh Putri Hijau tadi. Nah, cerita yang kami ketahui hanya sebatas seperti itu saja. Kami juga tidak berani untuk terlanjur mengetahui cerita aslinya karena itu akan menjadi dampak negatif bagi kami. Kami di sini hanya mencari aman saja. Berikut ada video di mana saya mewawancarai salah satu penduduk lawas atau penduduk lama daerah sini, Cikidang. Di sini kan saya dari pelajar SMA Negeri 1 Air Putih. Saya ingin menanyakan tentang kisah hikayat yang ada di daerah sekitaran sini. Ya. Apa benar ada cerita hikayat tentang Putri Hijau? Iya, emang ada gitu. Yang kakek dulu lah yang di situ ceknya apa? Ya kan yang kakek dulu kan memang kebatinan, jadi sedikit tahu lah ceknya ada memang ada di situ gitu. Itu di tepatnya itu di daerah mana ya, Nek? Daerah sana dekat daerah Dam. Dulu situlah ada perkotaan. Iya, dekat Dam itu kan ada rumah di situ kan ada. Dekat Dam itu terus belok ke kiri lah gitu. Ke kiri ada
ada rumahnya situ. Tapi sekarang nggak tahu, udah lama kali, udah puluhan tahun. Nah, nggak ke situ, nggak ke situ. Memang dulu ada situ aja dekat situ. Itu dia bentuknya kayak berupa danau atau berupa kayak cakro gitu atau gimana? Ya dia itulah namanya di semak-semak ya kurang tahu juga lah. Ya, kan. Daun semak-semak gitu, ceknya udah jarang didatengin orang juga. Karena waktu itu kayaknya takut, memang dilarang gitu. Apa di daerah tersebut pernah memakan korban? Korban. Kayak ada orang yang datang terus tiba-tiba hilang gitu. Kurang tahu juga Nenek. Mungkin dulu ada lah. Ya dulu memang dengar ada gitu lah ya. Tapi cuman lah ya. Ini termasuk angker di situ. Berarti memang tempat tersebut nggak boleh didatangi oleh sembarang Iya, orang. Orang bego aja di situ mah ada yang gundukan itu bulat itu kan sampai bego aja nggak bisa gitu. Karena memang di situ tempat putri hijau itu berada. Maksudnya lokasi dia lah, maksudnya bukan di situ tempatnya pun itu lokasi dia, daerah dia lah gitu. Jadi di yang betulnya di belakang musim ini pulang itulah dia katanya. Intinya nggak boleh sembarangan orang masuk situ gitu aja. Itu yang kemarin yang mau cara di orang dari Malaysia, cara kan di kuburan Patok 3 itu. Hujan angin puter ngeri kali di situ. Kami nanam timun nggak tumbang semua, dibanti angin itu. Angin ya petir deh, kami takut lah. Itulah berlindung di rumah. Di rumah sini itu. Lari kami ke atas sana. Kan sering juga dijarai. Daerah itulah lewat dam itulah naruhnya di situ Subang 3. Tempatnya itu Katanya putri itu orangnya apa? Orangnya bak kayu besar segini, aku mau dipukul belakang gini kayunya katanya kesurupan. Itu orang itu macam kesurupan gitu kemasukan. Itu orang yang ngomong ke aku dia bak kayu taruh di belakang kesurupan. perasaan dia Asal udah kumat itu awal udah lah. apa Kayak pigelan tadi. Asal udah kumat dia gimana ya? Gelisah aja lah gitu. Mau jalan sana jalan sini tuh nggak tenang gitu kalau duduk gitu. Gara keteguran di tempat itu lah gitu kan, tapi di situ tadi Udah di sana tuh bolak-balik gitu di situ. tetap nggak bisa juga. Yang di dekat pokok bambu itu katanya harta karunnya satu peti di situ pokok bambu. Lalu itulah jalan juga yang orang datang juga Pak ya kan. Nurdin, katanya masa di situ satu peti katanya. Tapi nggak bisa diambil. Orangnya tengok-tengok juga gitu kadang-kadang. Hanya sedikit yang kami ketahui tentang Putri Hijau, dan selebihnya kami tidak ada yang tahu pasti cerita tentang Putri Hijau. Dan demikianlah kami tutup cerita Putri Hijau sampai sini aja. Saya Tiara Nitias, Saya Rehan Ibnu Rizal. saya Dini Julika Saragi, saya Intan Berita Simbolon. Saya Muhammad Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. Yeay.